Bagaimana dengan apartemen, Pak? Kita tahu perkantoran sudah masuk kembali, walaupun memang sekarang ada perubahan pola kerja juga ya, Pak. Jadi yang bisa WFH, bisa work from anywhere gitu. Apakah apartemen nih masih menarik bagi end user ataupun investor, khususnya dari kalangan Gen Z? Ya. Kalau Gen Z mungkin mereka juga masih melihat bahwa apartemen ini cukup mahal ya. Karena kalau kita bicara cicilan, harga apartemen apalagi di daerah Jakarta ya, itu sudah tidak affordable sebetulnya ya. 1 M semua ya Pak rata-rata Iya, ya? di atas itu dan itu pun ukurannya sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi memang sudah tidak terlalu menarik gitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi end user, tidak harus Gen Z sih sebetulnya, bisa dari generasi mana saja. Mereka masih ada kebutuhan itu. Kenapa? Karena tadi juga saya sempat ngobrol, orang yang sudah tinggal misalkan di area pinggiran saat ini dengan kemacetan yang semakin parah, rasanya mereka saya ingin juga tinggal di dekat kantor supaya perjalanan ke kantor yang tadinya 2 jam sekarang dipotong jadi hanya di bawah 30 menit. Nah, itu berlaku untuk generasi mana saja. Lalu kemudian kalau kita bicara end user yang misalkan awalnya juga sewa di apartemen, lalu merasa mereka wah nyaman ternyata tinggal di apartemen, bukan tidak mungkin mereka akhirnya juga membeli apartemen karena mereka merasa bahwa ya kehidupan saya memang di situ cocok gitu. Ya, baik. Sementara investor, nah ini agak berat kalau buat investor. Investor masih belum menarik juga ya Pak. Karena kenaikan harga dari apartemen ini boleh dibilang per tahunnya itu di bawah 5%. Sementara investor berharap kan gain-nya ada ya. Cukup ya. Kemudian untuk sewa, jadi pada saat pandemi kemarin harga sewa apartemen itu turun cukup drastis gitu ya. Terutama area-area yang dulu ekspatriat kelas atas gitu ya, manajemen level yang tinggi gitu. Nah itu mereka kan sempat kehilangan tuh, mereka akhirnya agak jor-joran nurunin harga sewa supaya terisi gitu ya. Nah fenomena itu sampai sekarang belum balik betul-betul kembali ke harga-harga semula gitu. Nah sehingga memang untuk investor juga belum menarik gitu ya. Jadi belum menarik ya untuk investor juga ya Pak ya, karena tadi turunnya sudah terlampau jauh pada saat pandemi kemarin, jadi naiknya juga bingung, pelan-pelan. Jadi singkat saja Pak, ini bagaimana proyeksi rumah tapak dan apartemen di tahun politik? Apakah pengembang masih akan terus wait and see? Kalau kita bicara rumah tapak tidak ada masalah karena banyak end user memang di sana dan kebutuhan itu selalu ada. Itu bagaimana pintar-pintarnya developer di dalam melakukan promotion, di dalam melakukan gimmick-gimmick berhitung cara pembayaran yang baik gitu ya supaya diminati. Karena end user itu selalu mencari mana yang mudah ya cara pembayarannya, affordabilitasnya, lokasinya dan sebagainya. Tapi kalau bicara apartemen, kalau kita bicara apartemen lebih ke market sih. Market saat ini belum banyak bergerak. Ada beberapa dalam beberapa tahun ini developer yang mencoba melakukan penjualan tapi ternyata pada saat tes pasar belum sukses gitu ya. Berarti bisa dikatakan apartemen nih kemungkinan developer akan hold pembangunan baru ya Pak ya? Oke, akan menghabiskan backlog yang ada, tetapi kalau developer perumahan masih akan bisa terus berjalan. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Dhani atas waktu dan informasinya. Kita berharap semoga industri properti bisa terus berkembang sampai dengan tahun-tahun yang akan datang.